Assalamualaikum, ahlan wa sahlan di Qala Rasulullah Channel. Kitab Bulughul Maram ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. 4. Bab Wudu. Kitab Bulughul Maram memuat kumpulan hadis-hadis tentang hukum Islam yang disusun secara sistematis berdasarkan bab-bab fikih disertai penjelasan singkat tentang status hadis dilihat dari sisi sanad dan matannya. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudhu. Dari Humron, bahwasanya Utsman meminta air wudhu, lalu dia mencuci kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali, kemudian membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh tangan kanannya sampai siku 3 kali, kemudian tangan kiri seperti itu juga, kemudian mengusap kepalanya, kemudian membasuh kaki kanannya sampai mata kaki 3 kali, demikian pula yang kiri seperti itu juga. Kemudian beliau berkata, aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu seperti wuduku ini. Dari Ali tentang cara wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, dan beliau mengusap kepalanya 1 kali. Dari Abdullah bin Zaid bin Asim tentang tata cara wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepalanya, maka beliau menggerakkan kedua telapak tangannya dari depan ke belakang dan kembali lagi ke depan. Dari Abdullah bin Amr tentang tata cara wudu, beliau berkata, kemudian beliau mengusap kepalanya, lalu beliau memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam telinganya, dan beliau mengusap bagian luar kedua telinganya dengan kedua ibu jarinya. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia beristinsar atau mengeluarkan air dari hidung setelah sebelumnya memasukkan air ke dalamnya, sebanyak 3 kali. Karena sesungguhnya setan bermalam di lubang hidungnya. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana, sehingga dia mencucinya sebanyak 3 kali. Karena dia tidak mengetahui di mana tangannya itu bermalam. Dari Lakith bin Sabiro, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sempurnakanlah wudhu, selailah dengan menggosok di antara jari-jari, dan maksimalkanlah dalam beristinsyak atau memasukkan air ke dalam hidung, kecuali jika kamu sedang berpuasa. Dalam riwayat Abu Dawud, apabila kamu berwudu, maka berkumurlah. Dari Utsman, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menyela-nyela jenggotnya dalam berwudu. Dari Abdullah bin Zaid, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibawakan air 2/3 mud, lalu beliau mulai menggosok kedua lengannya. Juga dari beliau, Abdullah bin Zaid, bahwasanya beliau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil air untuk kedua telinganya, tapi bukan air yang diambilnya untuk mengusap kepalanya. Hadis ini terdapat dalam riwayat Muslim dari jalan ini dengan lafaz, dan beliau mengusap kepalanya dengan air lain,
bukan air sisa kedua tangannya. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dengan wajah, tangan, dan kaki yang putih bersinar karena bekas wudhu. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan putih sinarnya, maka lakukanlah. Dari Aisyah, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai mendahulukan yang kanan dalam memakai sandal, menyisir, bersuci, dan dalam seluruh urusannya. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian berwudu, maka mulailah dengan bagian tubuh kalian yang kanan. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, lalu beliau mengusap ubun-ubun, sorban, dan kedua khufnya. Dari Jabir bin Abdullah tentang tata cara haji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mulailah dengan apa-apa yang Allah memulai dengannya. Dari Jabir, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berwudu, beliau menjalankan air di atas kedua sikunya. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah padanya. Dan At-Tirmizi mempunyai riwayat senada dari Sa'id bin Zaid dan Abu Sa'id. Dan Ahmad berkata, tidak ada satu hadis pun yang sahih dalam hal ini. Dari Tolhah bin Musyarif, dari ayahnya, dari kakeknya, beliau berkata, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memisahkan antara berkumur dan beristinsyak. Dari Ali tentang sifat wudhu, kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkumur dan beristinsar 3 kali. Beliau berkumur dan beristinsar dari telapak tangan yang darinya beliau mengambil air. Dari Abdullah bin Zaid tentang tata cara wudhu. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan tangannya, lalu beliau berkumur dan beristinsyak dari satu telapak tangan. Beliau melakukan hal itu 3 kali. Dari Anas, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang yang di telapak kakinya terdapat daerah seukuran kuku yang tidak tersentuh air. Maka beliau bersabda, kembalilah, lalu perbaguslah wudumu. Dari Anas, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu dengan 1 mud dan mandi dengan 1 sya' sampai 5 mud. Dari Umar, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun di antara kalian berwudu, lalu dia menyempurnakan wudunya, kemudian mengucapkan, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, melainkan pasti dibukakan untuknya pintu-pintu surga. Ya Allah, jadikanlah diriku termasuk orang-orang yang banyak bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri.